sama-sama. Ketahuilah bahwa orang tua itu adalah lembut pada dasarnya. Dan akan berubah itu adalah kadang-kadang salah langkah kita. Kita harus koreksi dulu sebelum koreksi orang tua. Misalnya, belum apa-apa kita sudah memastikan bahasanya itulah calonku. Itu salahan berat dari seorang anak. Sehingga orang tua adalah, loh kok begitu caramu? Sehingga dia langsung curiga, ini kamu hanya karena cinta saja, kamu senang saja. Ya saya begitu. Sehingga hanya akan ditantang seorang anak. Maka seorang anak hendaknya di saat Anda punya pandangan itu, diskusi yang baik dengan orang tua. Bicarakan yang baik kepada orang tua. Sebelum anak itu datang, sebelum Anda datang pilihan yang sesungguhnya, Anda sering diskusi kepada orang tua. Sebab kadang orang tua menolak karena caranya sang anak di dalam menyodorkan calon. Ini yang banyak terjadi. Sebenarnya bukan dia mau menolak seorang tua, cuman anak saya ini kok langsung maksa bener nih. Sebagai orang tua, dia sebagai seorang bapak, imam dan kenapa kok seperti ini? Ini perlu koreksi dulu dari sisi ini. Anggap saja Anda sudah dengan cara yang benar. Cara yang benar. Artinya apa? Anda sodorkan baik-baik. Makanya kami selalu wanti-wanti. Kalau kecenderungan saja enteng. Kalau kasusnya kecenderungan, mudah untuk kita menghentikan kecenderungan. Misalnya, dan inilah langkah menuju pernikahan adalah kecenderungan. Misalnya Anda melihat seorang laki-laki, dia baik, soleh dan seterusnya. Anda sodorkan kepada orang tua. Kalau masih dalam tahapan ini mudah bagi Anda. Tapi yang repot adalah Anda sudah kena panah asmara, jatuh cinta. Lihat cerita ke orang tua pun jadi bual kadang-kadang. Siapapun itu yang begini, ini berbahaya sekali. Sehingga dunia seluas daun kelor. Kalau tidak dengan dia, aku tidak mau nikah. Kadang-kadang mendahulukan omongan begini dengan orang tua. Ini yang sering terjadi di anak-anak muda. Kalau sudah punya pilihan, memastikan harus dia pasangannya. Sehingga orang tua pun rela ditinggalkannya. Orang tua rela dilawan. Ini biasanya cinta yang haram. Baik, Anda seorang solehah, anggap saja. Ini sering anak-anakku semuanya. Anak itu kadang-kadang punya perilaku seperti itu. Mama kalau tidak dengan dia saya tidak mau menikah. Dulu, kok enak ngomongnya, udah enak banget ya. Kalau tidak dia mau nikah, berarti harus dengan dia. Maksudnya maksa dengan bahasa halus. Tidak boleh begitu. Tapi sodorkan mama, Umi, ini seorang laki-laki yang mau datang, dia adalah begini. Semua terserah Umi. Baik. Kalaupun diterima, alhamdulillah. Kalau tidak, Anda tidak akan kecewa. Selesai. Kemudian kalau masalah orang tua yang senang dengan mewah, tentang pernikahan anaknya, ini adalah proses lama untuk menyadarkannya. Itu juga sang anak itu sendiri. Bukan membahas masalah pernikahan di saat dia datang. Itu menjadikan orang tua emosi. Jadi sebelum ada pasangan calon sudah diskusi dengan Umi, Abah, sebelum Anda punya pilihan, biar Anda netral betul. Nanti kalau nikah yang penting kita adalah halal, jangan sampai kita repot agar berkah, kata ulama, kata ini. Lah giliran kita sudah mau menikah dengan dia, apalagi calon kita nggak bisa memewahkan pernikahan, kita berhujah ditolak sama orang tua. Kamu hanya membela dia saja kok, bukan karena patuh dengan saya. Ini sehingga emosinya orang tua muncul. Tapi di saat Anda belum ada pilihan, kalau Anda diskusi akan terbuka, tutup dengan dia, insya Allah ada laki-laki yang lain lagi, baru Anda buka diskusi. Kan pertanyaan Anda, gimana saya untuk berdiskusi dengan orang tua saya tentang pernikahan saya? Cuman saya paham bahasanya, yang penting sah itu Anda pengen maksa dengan dia. Itu yang saya khawatirkan. Itu yang tidak boleh. Jadi Anda nol dulu bicara dengan ibu. Umi tidak apa-apa dengan dia. Itu pun saya hanya wacana saja kok Umi. Cuman kalau masalah kemewahan, Umi tidak harus seperti itu. Anda fahamkan setiap hari, setiap diskusi sebelum ada laki-laki lain lagi. Nah ini dengan begitu, kemudian setelah itu fahamkan oleh orang lain. Orang lain, kiai atau ustadz. Siapa gurunya orang tua Anda? Siapa yang dikagumi oleh orang tua Anda? Ini memang kadang pernikahan menjadi wah-wahan, sehingga mantu terseksa kadang-kadang. Setelah itu bukan bulan madu, bulan ngutang. Ada ini kadang-kadang dipaksa, masuk usul jual motor, jual ini dan sebagainya. Ini orang tua yang tidak tahu diri, kan begitu ya. Akan tapi orang tua Anda tidak seperti itu, wahai anakku yang solehah. Orang tua bukan seperti itu, tinggal caramu saja. Jadi jadilah anak cerdas. Jadi kalau Anda minta kepada orang tua tidak bisa menolak, itu gimana caranya? Beda loh ya kalau bilang Umi, semua terserah Umi sama Abah. Ada seorang laki-laki, kalau Anda
merasa ibu Anda seperti itu, Anda jangan lapor sendiri. Anda kirim orang yang bijak, orang soleh, orang baik datang kepada orang tua Anda. Nah kan hebat ini. Padahal itu skenario Anda. Anda seorang yang pintar, solehah, tidak mau main-main, ada laki-laki baik. Misalnya datang siapa orang dikagumi, datang kepada orang tua Anda. Yang jadi masalah Anda ngomong, aku mau nikah dengan dia mah, pokoknya dia orangnya baik. Belum apa sudah apaan sih nak kamu ini nak? Belum apa-apa kau sudah langsung menikah. Sudah kamu belajar, oh sudah Mi, baik-baik dia. Baik sudah habis lah. Orang kalau sudah cinta gula jawa rasa coklat. Itu biasa begitu, berantakan. Jadi seperti itu ya. Jangan dipaksakan dengan dia. Insya Allah kamu dapat suami yang soleh, yang muliakan kamu. Ingat, laki-laki tidak hanya dia saja. Masih banyak laki yang lainnya. Orang memuliakan dirimu, lihat indah dengan orang tuamu baik ya, orang tuamu mencintainya, dia mencintai orang tuamu indah dan menghormati memuliakanmu. Dan ingat adik-adikku yang solehah semuanya, jangan kamu tertipu dengan rayuan lalu masuk dalam cinta sebelum halal. Itu akan menjadikan orang la'udzubillah melanggar orang tua dan melanggar Allah, melanggar Rasulullah, melanggar guru karena cinta tadi gula jawa rasa coklat. Baik, namanya kena panah asmara, panah, tidak enak semuanya. Jatuh cinta, tidak enak. Kalau siap jatuh cinta, siap dengan yang halal. Semoga Allah menjaga engkau wahai anakku yang solehah, insyaallah. Sahabat yang baik, insyaallah. Baik, cukup.